Halo semua, perkenalkan nama saya Fili Mariani Moto SAG, Guru Agama Katolik di SMP Negeri 7 Manado. Pada saat ini, saya akan membawakan mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 7 dengan materi Aku Memiliki Kemampuan. Nah, peserta didik yang baik, sebelum kita melanjutkan materi kita, pembelajaran online kita pada kesempatan ini, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau membekali kami dengan berbagai kemampuan. Doronglah kami agar kami dengan tekun dan bertanggung jawab senantiasa berusaha memperkembangkannya demi kebahagiaan diri kami dan demi pelayanan kepada sesama. Inilah yang menjadi doa kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, para peserta didik yang baik, sebelum Ibu menjelaskan secara mendalam tentang materi Aku Memiliki Kemampuan, mari kita lihat bersama tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam materi ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan cara dan sikap yang perlu dimiliki dalam usaha mengembangkan kemampuan. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan pesan kutipan kitab suci dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 berkaitan dengan upaya mengembangkan kemampuan. Ketiga, peserta didik mampu menyusun doa syukur atas berbagai kemampuan yang dimiliki. Nah, peserta didik yang baik, setiap orang pasti memiliki kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Jadi, tidak benar jika ada orang yang mengatakan ia tidak dapat melakukan apapun. Kamu dapat menemukan kemampuan yang kamu miliki dengan cara melihat mata pelajaran apa yang cukup menonjol, keterampilan apa yang paling disenangi, kegemaran apa yang selama ini sangat disukai, atau dengan cara memperhatikan komentar teman tentang dirimu. Kemampuan-kemampuan apa saja yang dimiliki manusia? Sekarang Ibu akan mengajak kamu semua untuk melihat beberapa contoh kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Di sini ada foto seorang artis terkenal, Agnes Monica, yang punya kemampuan dalam bernyanyi. Selanjutnya, ada Maria Christine yang jago dalam bermain bulu tangkis. Ada Cristiano Ronaldo yang jago dalam bermain sepak bola, dan ada Natasha Wilona yang jago dalam dunia akting. Nah, masih banyak lagi jenis-jenis bakat yang dimiliki oleh manusia. Ada yang jago dalam bermain musik, ada yang jago melukis, ada yang jago menjahit, dan ada yang jago berenang. Nah, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mempunyai kemampuan, sebab pada saat alam menciptakannya, Ia sudah membekali manusia dengan berbagai kemampuan, walaupun kemampuan yang diberikan itu berbeda satu dengan yang lain. Tugas manusia adalah
bertanya, mencari, dan menemukan dalam dirinya kemampuan-kemampuan itu. Nah, sekarang Ibu mengajak kalian semua untuk mari kita membaca kitab suci dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 dengan judul perikop perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang akan bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang itu di dalamnya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpah. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Nah, para peserta didik yang baik, kita telah membaca bersama bacaan kitab suci dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 yang berjudul
perumpamaan tentang talenta. Nah, perumpamaan tentang talenta memberi pesan yang cukup jelas. Kemampuan yang ada pada diri manusia merupakan anugerah Allah, bukan berasal dari diri manusia itu sendiri. Manusia harus bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan. Sikap bertanggung jawab ditunjukkan dengan berusaha keras mengembangkannya agar berbuah berlipat ganda dan berguna bagi diri sendiri. Sebaliknya, bila manusia hanya membenamkan kemampuan yang telah diberikan itu, berarti manusia menyia-nyiakan anugerah itu dan lama-kelamaan kemampuannya itu akan tumpul bahkan akan hilang. Jadi sekarang, ayo siapa yang belum mengenali kemampuan dalam dirinya? Apa bakat saya? Sekarang Ibu akan memberikan beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam mengembangkan kemampuan. Yang pertama, melatih diri terus-menerus tanpa takut salah atau gagal. Yang kedua, masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama sehingga dapat saling mengembangkan. Dan yang ketiga, belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Selanjutnya, mari kita lihat sikap-sikap yang perlu dikembangkan dalam mengembangkan kemampuan. Yang pertama, tidak mudah putus asa. Tekun, disiplin, berusaha dengan keras, dan selalu menyertakan Tuhan dalam setiap usaha. Nah, peserta didik yang baik, mari kita tutup pembelajaran online kita pada saat ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah sumber segala karunia, syukur dan puji bagimu. Terima kasih atas berbagai kemampuan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ampunilah kami ya Allah, jika hingga hari ini kami belum mampu mengembangkannya dengan baik. Kami berjanji akan berusaha mengembangkan kemampuan yang telah Engkau anugerahkan itu agar memberikan manfaat bagi diri kami dan sesama. Jagailah kami juga ya Tuhan, agar kami tidak menjadi sombong atas kemampuan kami. Inilah yang menjadi doa kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Peserta didik yang baik, demikianlah materi pada kesempatan ini. Semoga materi tentang aku memiliki kemampuan dapat bermanfaat untuk Anda sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.